Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijriah, NIM 21071014011, Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ketiga dalam keperawatan di Indonesia. Apa itu kebijakan ketiga? Kebijakan atau peraturan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan persyaratan penting dalam penerapan sistem manajemen K3 dalam perusahaan. Kebijakan K3 ini merupakan bentuk nyata dari konsonan manajemen terhadap K3 yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis yang memuat pokok-pokok kebijakan perusahaan tentang pelaksanaan keselamatan kerja dalam perusahaan. Kebijakan tertulis ini secara tegas mengandung sikap dan komitmen manajemen K3. Kebijakan K3. Relevansi kebijakan K3 nasional dengan tugas perawat yaitu: yang pertama, pemberi asuhan keperawatan; yang kedua, penyuluh dan konselor bagi klien; yang ketiga, penelitian keperawatan; yang keempat, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; yang kelima, pelaksanaan tugas dalam keterbatasan tertentu. Penerapan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Penetapan kebijakan K3 dibuat dikarenakan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan kejadiannya. Untuk itu, diperlukannya kebijakan yang melindungi pekerja dalam menjaga kesehatan dan keselamatan selama bekerja. Pekerja memiliki hak untuk terjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya selama bekerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 harus diterapkan dalam setiap perusahaan di Indonesia. Untuk itu, diperlukannya pengawasan dalam penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pada perusahaan apa sudah diterapkan, dilaksanakan atau bahkan tidak ada sama sekali. Fungsi perawat dalam K3. Fungsi seorang perawat hiperkes sangat tergantung kepada kebijaksanaan perusahaan dalam hal luasnya ruang lingkup usaha kesehatan, susunan dan jumlah tenaga kesehatan yang dipekerjakan dalam perusahaan. Perawat merupakan satu-satunya tenaga kesehatan yang full-time di perusahaan, maka fungsinya adalah: yang pertama, membantu dokter perusahaan dalam menyusun rencana kerja hiperkes di perusahaan. Yang kedua, melaksanakan program kerja yang telah digariskan termasuk administrasi kesehatan kerja. Yang ketiga, memelihara dan mempertinggi mutu pelayanan perawatan dan pengobatan. Yang keempat, yaitu memelihara alat-alat perawatan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan perusahaan. Yang kelima, membantu dokter dalam pemeriksaan kesehatan sesuai cara-cara yang telah disetujui. Yang keenam, ikut membantu menentukan kasus-kasus penderita serta berusaha menindaklanjuti sesuai wewenang yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, membantu usaha perbaikan kesehatan lingkungan dan perusahaan sesuai kemampuan yang ada.